Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bayangkan sebuah tempat di mana kesembuhan fisik dimulai dari ketenangan jiwa. Rumah sakit hadir didirikan untuk merawat manusia. Namun di era modern seperti sekarang ini, mengapa masih kita sering mendengar adanya keluhan pelayanan yang kaku, kurang empati, hingga tenaga kesehatan yang mengalami stres yang berat? Sebagai calon pemimpin rumah sakit masa depan, saya melihat ada rantai yang terputus antara manajemen dan pelayanan di garda terdepan. Rekan-rekan semua, fenomena burnout atau kelelahan mental di kalangan tenaga kesehatan bukanlah rahasia lagi. Beban kerja yang tinggi dan tekanan target operasional seringkali mengikis sisi kemanusiaan dalam pelayanan. Apa dampaknya? Terjadilah apa yang disebut dengan compassion fatigue, keciutan rasa empati. Ketika nakes bekerja dalam kondisi tertekan, angka keselamatan pasien pun terancam dan kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit pun menurun drastis. Masalah utamanya seringkali bukan pada kurangnya fasilitas, melainkan pada pendekatan kepemimpinan yang terlalu transaksional dan mengabaikan aspek-aspek spiritual emosional para pekerjanya. Untuk membedah masalah ini, mari kita lihat dari sudut pandang manajemen modern dan nilai-nilai luhur kita. Dalam ranah Human Resource Management, Robert Greenleaf mengenalkan konsep servant leadership, di mana seorang pemimpin menempatkan kebutuhan stafnya sebagai prioritas utama untuk bertumbuh. Konsep ini beririsan sempurna dengan prinsip kepemimpinan Islami yang dirumuskan oleh Bikun dan Badawi. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah tentang kekuasaan, melainkan amanah dan pelayanan umat. Pemimpin rumah sakit harus mengintegrasikan sifat sidik atau integritas, amanah atau akuntabilitas, patonah atau kecerdasan strategis dan tablik yang diwujudkan melalui komunikasi yang transparan dan penuh empati. Ketika seorang pemimpin memperlakukan stafnya dengan prinsip Islami ini, motivasi kerja para nakes tidak lagi sekadar karena untuk mengejar materi, melainkan sebuah kegiatan yang bernilai dengan ibadah. Oleh karena itu, solusi strategis yang saya tawarkan selaku manajer rumah sakit adalah penerapan Spiritual Driven Hospital Management melalui dua program yang nyata. Pertama, kebijakan spiritual well-being untuk internal. Kita harus membangun ekosistem kerja yang mendukung kesehatan mental staff. Manajemen wajib menyediakan ruang refleksi, kajian yang berkala, serta waktu istirahat yang cukup bagi nakes untuk meregulasi emosionalnya sebelum melakukan pelayanan kepada pasien. Kedua, Islamic Compassionate Care untuk eksternal. Menstandarisasi pelayanan medis dengan internalisasi nilai akhlakul karimah. Setiap interaksi medis diawali dengan niat yang baik, senyum yang hangat, dan komunikasi yang menenangkan hati pasien. Kita mengubah atmosfer rumah sakit yang dari sekedar mengobati penyakit menjadi rumah penyembuhan yang penuh dengan berkah. Menjadi pemimpin rumah sakit bukan hanya tentang mengelola angka-angka efisiensi atau kecanggihan teknologi. Ini adalah tentang menyentuh hati manusia dengan mengarahkan organisasi menuju ridhonya. Saya percaya dengan mengintegrasikan profesionalisme, manajemen modern, dan kepemimpinan Islami yang tulus, kita mampu melahirkan rumah sakit yang tidak hanya unggul di dunia, namun juga membawa keberkahan hingga akhirat. Saya Nur Hesti Kusumasari, calon manajer rumah sakit masa depan, siap membawa perubahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.